Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung malam terbang di waktu malam. Waktu malam, malam Jumat. Siapa yang tidak menjawab salam bukan umat Nabi Muhammad. Kami ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul bersama dalam majelis yang mulia untuk memperingati kelahiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW agar menjadi karyawan yang bertakwa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimahumullah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan ini selain rasa syukur yang mendalam. Semoga kehadiran kita di majelis ini menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Muhammad Arif Marpau selaku manajer Kebun Pulai Estate. Yang kami hormati Bapak Asisten Kebun Pulai. Yang kami hormati Bapak-bapak mandor dan seluruh karyawan Kebun Pulai. Yang kami muliakan para alim ulama, para ustadz, para sesepuh, terkhusus Al-Mukarram Bapak Muhammad Salihin dari Mandang, serta hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini kami selaku pembawa acara akan menyampaikan rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan sholawat Nabi. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, waidul hasanah. Yang terakhir, doa dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita mulai acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, acara ini bisa berjalan lancar dan membawa berkah untuk kita semua. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudara Muhammad Nurul Ihsan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسنجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Muhammad Nurul Ikhsan yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga lantunan ayat tadi menjadi cahaya dalam hati kita serta menjadi amal baik kita yaumil hisab kelak. Sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Selanjutnya kepada grup Nasyid Tanzim Masjid Al-Istiqomah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami santriwati dari Masjid Al Istiqomah akan membacakan salat Nabi bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
رب صل على محمد أسرى بدر يدعو إلى الهادي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم الداعي يدعو إلى الهادي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أغلى الوراك بكل تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بكل تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسي وسلم ما قد أول يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مكلك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واسلي ومن بالنبي الله يا رب صل على محمد آله ومن ليهدي يفعل يا رب
kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan membaca sholat Nabi, kita semua mendapat syafaat Nabi di hari yaumil hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga salat yang baru saja kita lakukan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah, acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Puji Arianto. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadil Mustafa ahli sidqi wal masti wal wafa, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Arif Marpaung selaku Estate Manager. Yang kami hormati Bapak Staf THP 10. Yang kami hormati Bapak Imam THP 10, dan yang kami muliakan Al-Ustaz Bapak Muhammad Solihin dari Mandah. Selamat datang Pak Ustaz di Kebun Pulai. Dan tak lupa untuk semuanya keluarga Kebun Pulai yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bil qauli alhamdulillah, karena pada malam hari ini kita masih bisa bermuajahah. Mudah-mudahan perkumpulan ini akan menjadi sebab biaya nanti kita berkumpul di yaumul kiamah. Amin. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang akan kita harapkan nanti syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku ketua panitia pertama mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Estate Manager yang telah memberikan izin sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, kepada seluruh segenap panitia yang telah meluangkan waktunya, baik tenaga maupun pikiran, sehingga acara ini bisa berjalan. Harapan kami setelah adanya acara ini, mudah-mudahan mulai besok nanti dibantu Pak Ustaz, mulai besok kita bisa memperbaiki diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, minimal kita tidak meninggalkan sholat. Minimal kita tidak meninggalkan sholat. Jadi itu aja, nanti akan disambung sama Pak Ustaz. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Puji Arianto atas sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif Marpaung selaku Estate Manager Kebun Pulai. Kepada Bapak Arif kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman staf, Bapak Nomor 1, Pak Ustadz, Pak Muhammad Solihin, Bapak-bapak Mudim Kebun Pulai, dan yang paling saya sayangi karyawan dan karyawati Kebun Pulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan beribu terima kasih Pak kepada bapak-bapak panitia dengan tenaga dan pikiran mereka. Kita walaupun mendadak Pak ya, acaranya cukup mendadak, kaget ini.
Jadi dengan upaya dan usaha yang cukup singkat, acara ini bisa terlaksana. Saya sangat apresiasi sekali kepada panitia, Pak Puji. Terima kasih banyak Pak. Walaupun dengan waktu dan dana yang terbatas, acara ini bisa kita laksanakan. Untuk selanjutnya, agar tidak berlama-lama, saya sudahi. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Marpaung atas sambutannya. Semoga sambutan tadi dapat menambah keberkahan acara ini. Kini tibalah kita pada acara yang sangat kita nantikan, yaitu Maidoh Hasanah sekaligus hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Salihin. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil ijad wal imdad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Imam Masjid Al-Istiqomah, dan yang saya hormati Bapak Manajer, yaitu Bapak Muhammad Arif Marpaung. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Manajer kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan Bapak Manajer kita sebagai hamba Allah yang dermawan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa pula yang saya hormati para alim ulama, para asatiz wal asatizah. Tadi juga ada yang menyebut santriwati, ya. Ada juga santriwati. Santriwati itu biasanya, kalau ada santriwati biasanya ada pondok pesantren. Iya, ya. Berarti ada pondok pesantren Pak di sini, Pak, ya? Ada di mana, Pak? Hah? Kita doakan semoga santriwati dijadikan anak yang solihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat Bu. Semangat. Kalau tak semangat, saya doakan semoga laki Bu kawin lagi. Setuju Bu? Tidak? Bapak-bapak semangat? Oh, tengok semangat bapak-bapak, luar biasa. Ini saya tengok ramai ibu-ibu daripada bapak-bapak, ramai ibu-ibu daripada bapak-bapak. Karena salah satu tanda kiamat adalah yang banyak orang betina daripada orang jantan. Nah, ini nanti kiamat akan terjadi. Kenapa? Orang betina yang paling banyak daripada orang jantan. Jadi mudah-mudahan orang jantan pun banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya melanjutkan Mau'izatul Hasanah, saya memperkenalkan dulu nama saya.
Makanya ada pepatah, tak kenal makanya tak sayang. Nama saya adalah Muhammad Solihin dari Kecamatan Mandah. Saya salah satu pengasuh pondok pesantren At-Thariqu Ilallah yang di bawah pimpinan Haji Sayyid Osman Hamid MAG. Saya berada di Manda sudah hampir 5 tahun. Kenapa? Karena saya banyak tidak ada di kampung, karena saya mondok pesantren di Sukabumi, Jawa Barat. Katanya di sini ramai orang Sunda, betul bu? Ada orang Sunda di sini? Ada? Oh, kalau ada mantap lah, pakai bahasa Sunda. Jadi saya di Jawa Barat itu lama mondoknya 7 tahun. Jadi 7 tahun di Jawa Barat Sukabumi di Jampang Kulon Suradi. Di Jampang Kulon Suradi. Kalau orang Sunda pasti tahu. Pasti tahu itu. Apakah saya sudah punya istri? Pertanyaannya tadi ada yang bertanya, Pak Ustadz dah punya bini? Saya cakap alhamdulillah belum 2. Ya, belum 2, baru 1, belum 2. Berarti ada rencana tu. Setiap laki-laki pasti punya rencana. Betul Pak Manajer? Tanya Pak Manajer, enggak tidak 2 lagi? Pasti enggak? Saya yakin pasti enggak. Tidak ada laki-laki itu. Betul Pak Manajer Pak ya? Tanyalah. Kita doakan semoga Bapak Manajer kita, ya Allah, Engkau tambahkan istrinya. Iya. Saya doakan gitu. Kenapa? Pak Manajer pasti mampu. Pak Manajer pasti mampu. Yang tidak boleh nambah 1, nambah 2, 3 dan 4 itu orang yang tak mampu. Orang yang tak mampu. Pak Manajer pasti mampu. Mampu Pak Manajer? Kira tidak? Takut bini ya? Saya yakin takut bini Pak Manajer. STI, suami takut istri. Wah, hati-hati, jangan takut bini Pak. Bini jangan takut, jangan sampai kita jadi STI, suami takut istri. Karena apa? Karena rumah tangga itu yang memimpin suami, bukan istri. Namun meskipun kita pemimpin di dalam rumah tangga, istri sebagai rakyat kita harus dimuliakan. Di sebelum kita melanjutkan mau'izah, nanti akan saya jelaskan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang kita rasakan. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan, salah satunya nikmat sehat jasmani dan rohani. Yang kedua nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam. Namun di antara seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu tidak ada nilainya dengan nikmat yang paling besar. Apa itu? Nikmat dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah menciptakan yang namanya seorang yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, di dalam hadis qudsi Allah berfirman. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan hadis qudsi.
laulaka lama khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, kalau bukan karenamu, niscaya alam semesta bahkan seisinya tidak akan pernah aku ciptakan. Jadi kita ada di atas permukaan bumi itu asbab adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, hamba Allah, sudah sewajarnya berselawat merayakan hari besar kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah saja berselawat kepada Nabi, apalagi kita hamba yang penuh dengan dosa. Allah saja berselawat kepada Rasulullah, kita adalah hamba yang hina. Jangan sampai tidak mau berselawat kepada Rasulullah. Allah saja memuliakan Nabi Muhammad, kita orang yang belum dijamin masuk surga tidak mau memuliakan Nabi Muhammad, maka orang ini, kata Rasulullah, nanti dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan bersama-sama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, la yara wajhi salasatun, tidak akan pernah melihat wajahku. Itu kata Nabi, Pak, bukan kata saya. Tidak akan pernah melihat wajahku. Ada 3 golongan, kata Nabi, diharamkan oleh Allah melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 golongan ini sudah dicap oleh Nabi, tidak akan pernah melihat wajah Rasulullah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk 3 golongan ini. Mana yang 3 golongan yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah, alias tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, tidak akan pernah mendapatkan keselamatan, dan bahkan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Yang pertama, yang tidak akan pernah melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah aqul walidaini, kata Nabi. Apa itu aqul walidain? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi Bu, Pak, orang yang durhaka kepada kedua orang tua diharamkan oleh Allah, tidak akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tidak akan mendapatkan kesuksesan meskipun dia sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua dijamin pasti hidupnya akan sengsara, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita, ayo Pak Bu, tengok orang tua kita, kirimkan doa buat kedua orang tua kita. Anak-anak zaman sekarang ini hati-hati, krisis akhlak. Kenapa saya katakan krisis akhlak anak-anak zaman sekarang, Pak? Tengok, sekali tiang tak duli. Nah, ini bahasa Melayu ya. Sekali dipanggil, anak itu tidak duli, tidak mementingkan panggilan orang tuanya. Apa sebab? Asbabnya adalah handphone. Handphone itu adalah perusak besar, fitnah yang paling besar, racun yang paling membahayakan
bagi generasi-generasi yang di akhir zaman ini. Handphone ini sangat bahaya, Pak. Kenapa saya katakan sangat bahaya? Tengok anak asah nangis kita kasih handphone, nanti asah nangis kita kasih handphone, lah besar kita niat dia tak peduli lagi. Betul? Ya jelas. Kalau sudah main handphone, panggilan orang tua itu tidak didengar dia lagi. Kenapa? Pandai main handphone. Ini anak ini wasak ini. Wasak. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua itu sudah dipastikan akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Al-Quran cakap, Al-Quran Allah berfirman dalam Al-Quran, la taqul lahuma uff. Jangan kau katakan kepada kedua orang tua. Kata ulama usul fikih, la taqul lahuma, al-aslu fil nahi haram, asal di dalam nahi adalah haram. Jangan kamu katakan kepada kedua orang tua. Jadi haram hukumnya kita ketika dipanggil orang tua, nak sini dulu, nak sini dulu, tak mau. Ini sudah termasuk kategori anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Kalau orang tua yang kita masih hidup, jenguk orang tua kita. Kalau orang tua kita setelah meninggal, kirimkan selesai sholat doa untuk orang tua. Kita tidak akan mungkin sukses, tidak akan mungkin kita itu sukses ataupun bahagia seperti yang kita rasakan saat sekarang ini tanpa perjuangan orang tua. Orang tua tidak menginginkan uang, tapi orang tua yang dia inginkan adalah doa. Orang tua yang diinginkan adalah doa. Ingat, barang siapa yang di dalam sholatnya, kata Allah, kata Nabi, tidak ada doa untuk orang tua, sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun sholatmu, sehebat apapun puasamu, sebanyak apapun sedekahmu, kalau dengan orang tua kurang ajar, maka tetap ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 waktu tidak tinggal. Setiap 5 waktu ada dalam masjid, setiap 5 waktu ada dalam masjid, setiap kebaikan kita lakukan, tapi tidak ada berbakti kepada kedua orang tua, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, durhaka kepada suami, termasuk istri yang durhaka kepada suami. Hati-hati, Bu. Macam mana contoh istri yang durhaka kepada suami? Banyak sekarang terjadi. Bini yang durhaka dengan laki. Tengok, kalau istri sedang sholat, wajib sholatnya dibatalkan kalau suaminya manggil, Bu. Wajib dibatalkan sholatnya kalau suami ibu manggil, kalau suami ibu mau nyuruh, wajib dibatalkan kalau ibu sedang sholat. Kenapa? Surga diharamkan oleh Allah bagi istri yang durhaka kepada suami. Jadi, Bu, dengar, Bu. Suatu ketika Rasulullah di dalam kitab Uqudul Lujin, dijelaskan, suatu ketika Rasul diperlihatkan oleh Allah neraka jahanam, Rasul diperlihatkan oleh Allah surga, Rasul senyum. Dan ketika Nabi diperlihatkan oleh Allah neraka, Rasul menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Kerana yang ditengok dia dalam neraka itu yang paling banyak orang betina. Nangis.
Masuk Sayyidina Ali beserta istrinya, wahai ayahanda, kenapa kamu ini menangis? Aku diperlihatkan oleh Allah umatku yang paling banyak di dalam neraka adalah kaum wanita. Apa yang menyebabkan kaum wanita itu paling banyak diam dalam neraka? Dengar Bu, satu adalah perempuan yang suka memasangkan muka depan laki. Kalau masang ke muka Bu, biar banyak ketawa depan laki. Jangan banyak masang ke muka, biar banyak ketawa. Kalau masang ke muka, maka itu istri dicap oleh Allah neraka jahanam. Balik sekarang, biar manis-manis sikit muka, biar laki tak takut. Ya kan? Betul Pak? Betul Pak? Betul. Salah satu tanda perempuan yang durhaka kepada laki, dia pergi ke maulid pakai minyak wangi, tapi tidur dengan laki pakai minyak balsam. Banyak gitu, betul? Tidur dengan laki pakai minyak ugat. Bini Pak Manajer gitu, Pak Manajer. Nah kalau gitu Mak, jangan salahkan laki, jangan lain. Jangan salahkan laki. Laki boleh berapa? Awas, sunnah Nabi Musa Bu. Kalau Pak Manajer nak ikut sunnah Nabi Musa, tanggal pada lutut. Apa sunnah Nabi Musa? Sunnah Nabi Musa boleh mengawini perempuan sekuat laki-laki. Kuat ke Pak Manajer satu kampung nih. Kalau kuat 100. Wah, tak lama kampung Pak Lutut. Nih, konsum. Betul. Itu sunnah Nabi Musa alaihi salam. Sunnah Nabi Muhammad berapa? Sunnah Nabi Muhammad 4. Dalil dalam Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba', yaitu jisamsu. Jisamsu apa? 2, 3, 4. Fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahi Quran nyuruh Pak Manajer, Al-Quran tak nyuruh satu. Fankihu, wahai kaum laki-laki, kau harus kawin 2 orang, masna tu 2, tak nyuruh satu. Kau dapat 2, cari lagi Pak Manajer, mendoakan. Saya doakan betul, ya Allah kabulkanlah, kabulkan ya Allah. Ya kalau bini 1, biar banyak anak. Banyak anak Pak Manajer, bawa? Bawa 2? Tambah lagi. Mudah-mudahan yang disuruh dalam Al-Quran itu adalah masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Tidak ada 1, cuma di ujung dikasih dia fa illam, bahasanya wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, cukup 1. Saya yakin Pak Manajer orang yang adil. Saya yakin, seyakin-yakinnya saya, Pak Manajer adalah orang yang sangat adil. Apa adil? Istri pertama, malam ini rumah istri pertama, malam ini besok rumah istri kedua, malam besoknya lagi rumah istri ketiga, malam besoknya lagi rumah istri keempat, malam besoknya lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Jadi yang disuruh oleh Al-Quran ada 4. Kalau tak sanggup 4, maka cukup 1. Ingat, yang menyebabkan perempuan banyak masuk ke dalam neraka
adalah durhaka kepada suami. Hati-hati, jangan sampai membangkang suami, jangan sampai jangan sampai melawan suami. Kenapa? Surganya perempuan ada di bawah telapak kaki suami. Kalau Allah ridho, maka suami akan ridho. Namun suami tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Awas, ingat istri, kaum istri, jangan sekali-kali kau melarang suamimu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Banyak sekarang ini laki nak beri duit kepada bini, kepada mak dia, bini marah. Itu bini durhaka tu. Bini durhaka macam itu. Kalau nak laki nak beri duit kepada orang tua, tak usah kasih tahu lagi dengan bini. Boleh? Boleh. Kerana itu tanggung jawab seorang laki. Namun istri kalau mau memberi orang tuanya uang, maka harus ada izin dari suami. Berbaktinya seorang istri kepada suami itu bisa menyebabkan seorang tuanya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Bahkan ada cerita, saya kasih cerita, ini mudah-mudahan jadi motivasi. Ceritanya si perempuan ini suaminya tak ada di rumah. Cerita di zaman Nabi. Perempuan ini suaminya tidak ada di rumah. Datang orang jemput si perempuan ini, ngapa? Wahai si perempuan, wahai si fulan, mak engkau sakit, bapak engkau sakit. Apa jawab oleh si perempuan? Laki aku tak ada. Tu jawab dia. Balik orang yang datang tadi, ngapa dengan mak dia? Dia cakap, anak kau cakap laki dia tak ada, dia tak dapat nak menjenguk orang tuanya kerana asbab lakinya tidak ada. Orang tuanya lah hampir sekarat, sudah hampir meninggal. Datang lagi orang jemput, mak kau hampir sekarat, laki aku tak ada. Hebatnya si perempuan ini, laki aku tak ada. Balik lagi, meninggal mak dia. Datang orang apa? Mak kau dah meninggal. Ngapa kau tak pedulikan mak kau itu? Mak kau sudah meninggal. Apa jawab dia? Laki aku tidak, laki aku tak ada. Sampai dikubur orang tuanya. Setelah dikubur, si anak ini, si perempuan ini tidak pergi ke rumah orang tuanya yang meninggal dunia itu. Sampai meninggal orang tua dia, maka anak ini tidak pergi. Kenapa? Asbab laki aku tidak ada. Dengan asbab si perempuan yang taat kepada suami, orang tua ini dia tidak rajin sholat, tak rajin puasa, tak rajin bersedekah. Pas masuk di dalam lubang kubur, apakah si orang tua ini mendapatkan azab dari Allah atau nikmat dari Allah? Jawabannya, si orang tua ini tadi diberi nikmat oleh Allah dengan asbab berbaktinya kepada suami. Menurut penglihatan akal manusia, ini perempuan adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sampai mulai orang tuanya sakit, sampai orang tuanya meninggal, dia tidak pernah menjenguk. Menurut akal sehat kita, ini anak durhaka. Tapi di sisi Allah tidak. Ini adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Berbaktinya si perempuan kepada si laki-laki sama berbakti kepada kedua orang tua. Tidak dosa diampun oleh Allah. Kalau pengen dosa diampuni oleh Allah, di dalam kitab Salwatul Arifin dijelaskan, karangan Imam Al-Ghazali,
Kata beliau di situ, apabila bini memandang, satu kali bini memandang wajah muka laki, satu kali pandang wajah muka laki, seluruh dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi si istri kalau memandang muka laki, maka seluruh dosanya diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua, apalagi durhaka kepada suami. Yang kedua, orang yang tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Orang yang paling menjalankan sunnah Nabi, Pak, adalah jamaah tabligh. Itu orang yang paling menjalankan sunnah Nabi. Kalau saya belum, saya duduk di depan ini, apakah saya sudah menjalankan sunnah Nabi? Belum. Tapi orang yang saya jempol, yang betul-betul menjalankan sunnah Nabi adalah jamaah tabligh. Tengok dia, semuanya sunnah Nabi ada pada dia. Siwak ada pada dia, iktikaf di masjid ada pada dia, jenggot ada pada dia. Betul kan? Tak tahu soal bini, dia tak tahu kalau bini. Betul? Betul tak? Betul. Terus saya dulu waktu di Tanjung Pinang, pernah saya ke Tanjung Pinang, hampir ikut jamaah tabligh. Dulu saya belum tahu, banyak orang yang mengkritik jamaah tabligh ini seolah-olah ajaran yang sesat. Tidak. Jangan sekali-kali menyesatkan orang. Belum tentu awak ini yang, kalau kita berani menyesatkan orang, mungkin awak yang sesat. Betul Pak? Betul. Hati-hati Pak ya. Urus saja diri awak, jangan ngurus diri orang. Urus saja diri awak, jangan urus diri orang. Jadi tengok, orang yang paling menjalankan sunnah Nabi adalah jamaah tabligh, yang kalau kampung kami dulu nyebutnya adalah arkam. Jamaah tabligh itu jamaah yang selalu menyampaikan kebaikan. Kalau bercakap yang tak mudik, tak ada kata dia. Tengok kita, asal duduk kan, mulai ngata orang. Tengok jamaah tabligh, ada tak ngata orang? Tak ada. Tak ada menjelekkan orang. Kita asal duduk kan, dah mulai nyebut orang. Intinya jangan suka mengkritik. Kalau itu baik, teruskan. Yang kita kritik itu yang tak baik. Nah, yang kedua adalah orang yang meninggalkan sunnah Nabi tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Mana sunnah Nabi? Satu, masuk ke dalam WC pakai kaki apa? Dahulukan kaki. Apa doa dia? Apa doa dia, Bu? Adik-adik siapa yang hafal? Kalau adik-adik ada yang hafal, saya kasih uang 50.000. Masuk dan keluar. Ada yang hafal? Ada? Maju-maju. Doa masuk WC ataupun doa keluar WC. Tengoklah. Ada tak? Ada. Jangan pula bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak lah tunggu sangat. Ada. Kalau ada maju. Tak ada. Oh, kalau tak ada ya dah. Sunnah Nabi masuk ke dalam WC baca doa, Allahumma inni a'udzubika
bika minal khubuthi wal khaba'is. Dahulukan kaki kiri. Kalau kita masuk ke dalam WC tidak mendahulukan kaki kiri atau dahulukan kaki kanan, itu kita meninggalkan sunnah. Nabi ini dianggap sepele. Perkara ini dianggap sepele, akan tetapi membahayakan kita nanti di akhirat. Membahayakan kita nanti di akhirat. Apa doa keluar WC? Alhamdulillahillazi azhaba 'annil adha wa afani. Apa ya Pak ya? Apalnya kita sebagai umat Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, pengen melihat wajah Rasulullah, pengen selamat di dunia dan akhirat, maka jalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekurang-kurangnya apa? Sekurang-kurangnya kata Nabi, setiap kebaikanmu, ayo awali dengan Bismillah. Ndak ndodo sawit, Bismillah. Semuanya harus diawali dengan ndak ngengkul mesin, Bismillah, supaya berkah, supaya berkah. Itu sunnah Nabi, awali Bismillah. Kalau tidak diawali pekerjaanmu dengan membaca Bismillah, maka pekerjaanmu, hartamu tidak akan mendapatkan kamu, tidak akan bisa menyelamatkan kamu nanti di yaumil akhirat. Kalau kita bekerja, mengawali bekerja kita dengan baca Bismillah. Contoh, kita dodol sawit, baca Bismillah, insya Allah harta yang kita dapatkan daripada pekerjaan itu nanti bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah, bisa menolong kita nanti di yaumil qiyamah dengan asbab diawali baca Bismillah. Dan yang terakhir, orang yang tidak bisa selamat di dunia maupun di akhirat adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad itu diharamkan oleh Allah masuk ke dalam syurganya Allah. Bahkan di dalam kitab Al-Barzanji dijelaskan, al-jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Syurga dan kenikmatan syurga itu dipersiapkan oleh Allah untuk orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali sedikit ketika di dalam kitab Wasiatul Mustafa dijelaskan, ketika syurga dijadikan oleh Allah, syurga bertanya kepada Allah. Apa kata syurga? Ya Allah, lima khalaqtani. Kata syurga, ya Allah, untuk apa kau jadikan aku? Langsung Allah menjawab, aku jadikan engkau likulli sakhiyyin wa taqiyyin. Aku jadikan engkau syurga, kata Allah, untuk orang yang dermawan, untuk orang yang bertakwa. Bagaimana? Sesuai judul tema, menjadi karyawan yang bertakwa, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Itu insya Allah jadi karyawan yang bertakwa. Kerjakan perintah Allah, ayo tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang bekerja, ada bunyi azan. Ada bunyi azan. Bunyi azannya bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awas Pak, hati-hati. Di dalam bab azan, saya sampaikan sedikit. Ada kalau kita jawab bisa jadi kafir. Itu keterangan di dalam kitab Salwatul Arifin. Jadi yang tukang azan ini hati-hati, harus belajar betul. Kalau nanti orang jawab, jadi orang yang jawab itu bisa jadi kafir, murtad. Ada di dalam kitab Salwatul Arifin. Kalau seandainya yang tukang azan ini itu
tidak tahu bab azan. Kalau dia belum tahu tak jadi masalah. Tapi kalau sudah tahu, saya kasih tahu contohnya macam ini azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul salah? Hah? Betul salah Pak. Ini yang tukang azan nih. Betul salah dong? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu seolah-olah betul, tapi salah. Di mana letak kesalahannya? Awas, jangan dijawab tuh. Jangan dijawab azan yang mana gitu tuh. Kenapa? Karena Allah yang pertama matnya pendek, yang kedua panjang, tak setir. Ya Allah, Allahu Akbar, Allah. Nah, tak setir. Jadi harus setir. Harus setir dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setir. Panjangnya sama. Nah, di dalam kitab Miftahul Jannah, dalam kitab Miftahul Jannah, apabila tidak setil panjangnya itu haram hukumnya. Haram hukumnya Pak. Makanya dah hati-hati dalam jangan fikir ke lagu, tapi fikir hawas yang jawab pun harus paham. Asyhadu alla, jangan asyhadu. Apabila asyhadu kata muazin, maka yang jawab jangan dijawab, tidak disunatkan menjawab. Tapi asyhadu an la ilaha illallah. Makanya di dalam kitab Salwatul Arifin itu sangat jelas bisa mengakibatkan murtad bagi yang menjawab. Karangan Imam Al-Ghazali. Makanya hati-hati dalam bab azan. Kalau tak diubah-ubah. Nah, saya sudah menyampaikan. Kalau tak percaya, sudah datang ke rumah ustaz lagi tanya. Kita beramal harus pakai ilmu. Kalau beramal tidak pakai ilmu, maka sesat menyesatkan. Itu dalam bab azan. Ini ada cerita, ada seorang perempuan Bu, mudah-mudahan jadi motivasi buat kaum ibu-ibu. Seorang perempuan ini dia tak pernah mengerjakan salat 5 waktu. Perempuan ini tidak pernah berpuasa, tidak pernah bersedekah. Perempuan ini apa kerjanya? Kerjanya perempuan ini asah malam ganti laki. Malam ini laki ini, malam ini laki ini, malam ini laki ini. Ada di sini Pak gitu? Ada tak? Tak ada. Nah, ini perempuan malam ini yang dipakai dia. Malam besok ini yang dipakai dia. Intinya perempuan ini ahli maksiat. Apa minumannya? Minuman perempuan itu khamar, arak yang ditonggak dia. Pas ketika perempuan itu mau menonggak khamar, duduk di tempat minuman. Ketika nak nonggak khamar, terdengar bunyi azan. Ketika dia nak nonggak khamar, berkumandang azan. Berhenti ini perempuan Bu. Berhenti perempuan ini. Kenapa? Kena orang azan. Nah, selesai azan, tonggak dia balik. Itu aja kerja dia. Apabila bunyi azan, dia tak minum khamar. Selesai azan, tonggak dia. Meninggal ini perempuan, satu pun masyarakat tidak ada yang mengelayat. Kenapa?
ini perempuan ahli maksiat, si pelakor dia, si pelakor. Satu pun masyarakat tidak ada yang mengelayat, bahkan mau mensolati pun nggak mau. Kenapa? Ahli maksiat. Pas ketika perempuan ini ditanam, malam pertama di alam lubang kubur, si kawannya mimpi. Di dalam mimpi dia bertanya dengan kawannya yang meninggal, apa macam nikah di dalam lubang kubur sedap? Dapat nikmat atau dapat azab? Apa kata si perempuan? Aku lebih sedap dalam lubang kubur daripada aku berada dalam dunia. Daripada aku berada dalam dunia, aku lebih sedap dalam lubang kubur. Dijawab oleh kawan dia, engkau ahli maksiat. Kenapa engkau sedap dalam lubang kubur? Bukankah lubang kubur itu tempat azab? Bukankah dalam lubang kubur tempat siksa? Betul. Lubang kubur memang adalah tempat azab, tempat siksa bagi ahli maksiat seperti aku. Tapi aku dengan asbab aku ketika mendengar bunyi azan, aku tidak minum khamar, dengan asbab menghormati azan, Allah hapus semuanya dosa dia. Masya Allah, ahli maksiat menghormati azan, Allah ampuni dosa dia, Allah beri kenikmatan di dalam lubang kubur. Nah, apalagi kita yang rajin sholat, rajin semuanya melakukan amal soleh, ketika ada azan berhenti, makan pun kalau dapat berhenti sejenak, hormati azan, tengah ngait sawit, tengah apa, berhenti. Insya Allah kampung kita akan menjadi kampung orangnya, menjadi kampung yang baik, isi kampungnya orangnya akan menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang pengen menjadi orang yang bertakwa, tinggalkan larangan Allah, kerjakan perintah Allah. Terakhir pertanyaan saya, ibu-ibu yakin tak ada neraka? Bapak-bapak yakin tak ada neraka, Pak? Yakin tak ada surga? Nah, mana dia surga neraka? Ada mana? Apa? Hah? Tak dengar saya. Mati dulu belum tentu ada neraka. Surga dan neraka itu ada sekarang. Surga dan neraka itu ada sekarang ini. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak nak nengok surga, adalah setiap kita melakukan kebaikan, itulah surga. Setiap kita mengerjakan maksiat, itulah neraka. Itu surga. Yang dikatakan surga itu adalah ketika kita melakukan kebaikan, itulah surga. Kerjakan maksiat, itulah yang disebut dengan neraka. Neraka itu dia. Namun neraka yang paling bahaya, mohon maaf saya sampaikan pada malam hari ini, neraka yang paling ditakuti bukan neraka api, tapi neraka yang paling ditakuti oleh orang yang beriman adalah neraka orang yang tak sembahyang. Itu neraka yang ditakuti. Orang yang tak sembahyang 5 waktu, itulah neraka yang sangat ditakuti. Karena apa? Lupa dengan Allah. Orang yang lupa dengan Allah, itu neraka yang sangat ditakuti. Harta kita pinta dengan Allah, harta Allah yang mengasihi, hidup kita Allah yang menghidupkan, gerak kita Allah yang menggerakkan. Semua yang kita pinta Allah kasih, semua yang ada pada diri adalah milik Allah, tapi perintah Allah tak mau kita kerjakan. Nah, itulah neraka yang paling bahaya. Tinggal kita pikirkan, apakah kita masuk neraka atau masuk syurga? Pak, masuk neraka, masuk surga? Entah. Saya yakin, Pak,
Saya yakin kita semua masuk surga. Saya yakin kita semua masuk surga. Jangan tak yakin. Ini aptalah kalau aku masuk surga. Belum apa-apa lah putus asa. Kita harus yakin kita pasti masuk surga. Namun disalai dulu dalam neraka. Disalai dulu dalam neraka. Kalau kita orang yang beriman, sembahyang tak guna, puasa tak guna, disalai dulu dalam neraka, nanti insya-Allah masuk surga. Tapi dengan catatan kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulan ceramah saya pada malam hari ini, satu, ingat Bu, jangan durhaka kepada kedua orang tua, jangan durhaka kepada suami. Yang kedua, kerjakanlah sunnah Rasulullah. Yang ketiga, ayo bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiga ini dikerjakan, insya Allah kita bisa melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang selalu menjadi orang yang dermawan. Jadikan kami semua yang ada di tempat ini adalah orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Jadikan kami semua yang ada di sini adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada suami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya Allah, kami pulang daripada tempat ini, Engkau selamatkanlah, Engkau mudahkan urusan kami, Engkau panjangkan umur kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita doakan juga Pak Manajer kita. Ya, ini ada Pak Manajer ini, kita doakan semoga Bapak Manajer sehat selalu. Ya, selamat dunia dan selamat juga di akhirat. Mudah-mudahan Bapak Manajer ditambah istri, ditambah juga anaknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena Nabi paling suka, paling cinta kepada orang yang banyak anak nanti di akhirat. Paling tidak minimal Pak Manajer yaitu 10 lah. Enggak Bu, amalan saya kasih amalan Bu ya. Enggak Bu, enggak. Amalan supaya anak kita jadi anak yang soleh, berakhlak mulia. Saya khususkan kepada Pak Manajer, semoga dia mengamalkan ini. Kalau pengen anak kita ini menjadi anak yang soleh, amalannya satu, yaitu Pak Manajer malam Jumat, jangan malam lain. Ya, malam Jumat. Tahu malam Jumat? Tosah buat kerja lain. Ya, tosah malam lain, malam Jumat tosah buat kerja lain. Kerja apa Pak Ustaz? Kerja sendiri, paham aja lah kerja itu. Ya, malam Jumat. Kenapa? Rasul itu Aminah itu hamilnya mulai pada malam Jumat. Iya, malam Jumat. Kemudian disuruh dulu Pak Manajer bini mandi dulu. Ini kadang bini sepai ngalam atau lantak. Bau-bau balsem tahun tam saja. Jadi kalau pengen anaknya yang soleh, satu, suruh bini mandi, awak pun mandi. Kemudian selesai mandi pakai minyak wangi. Selesai itu baru kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Baru bahasa Melayu puga. Tahu puga? Setar.
Macam mana Pak Ustaz caranya? Tengok Pak Manajer terus yang santang. Kalau kita nak nembak burung, itu telek dulu, jangan langsung tembak. Manajer. Dilus-lus dulu senapang tu. Ya kan? Dia main-main dulu senapang tu. Dipompa dulu. Betul kan? Dipompa dulu, baru diisi pelong. Jangan langsung tembak. Itu tak berakhlak ni. Ini kita tak sabar lagi. Ada pemanasan, senam dulu Pak Manajer. Ya, senam push up dulu. Baru nanti jadi anak yang soleh. Jadi malam Jumat Pak Manajer, insya Allah anaknya soleh. Amalannya kapan? Jadikan, ingat, anaknya diberi nama Muhammad. Itu wasiat yang saya kasih, amalan yang saya kasih. Jangan lupa kalau kita punya anak kasih nama Muhammad. Macam Pak Manajer, Muhammad apa? Muhammad apa tadi? Arif. Muhammad Arif Marpaung. Muhammad itu barang siapa orang yang bernama Muhammad, Pak, pasti masuk surga, Pak. Dalam kitab Safinah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pasti masuk surga. Allah malu nak masuk ke dalam neraka. Untung Pak Manajer nama Muhammad. Ngaku tak berani. Tak berani. Kenapa? Allah malu. Apa kata Allah? Meskipun Pak Manajer, meskipun Pak Manajer ini ahli maksiat, apa kata Allah? Nama kau, nama kekasih aku, tingkah laku kau, tingkah laku setan. Itu bahasanya ya. Meskipun tingkah lakunya setan, tapi namanya Muhammad, masuk surga. Malu nak masuk dalam neraka. Amin. Ada yang Pak Manajer Muhammad Pak awalnya. Ya. Jangan sampai lahir anak tidak dikasih dengan nama Muhammad. Kalau dikasih nama dengan nama Muhammad, satu keluarga masuk surga. Kalau saya cakap Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Safinah karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, masuk surga kalau ada dalam rumah nama anak Muhammad. Buntung. Siapa nama bapak? Bapak siapa nama? Muhammad juga, Masya Allah. Adik ini siapa nama? Muhammad juga, ya Allah. Batin Muhammad semuanya. Sekarang yang jadi masalah, dipotong dia rosak dia nama tu. Muhammad dipanggil Mat. Ini yang kacau ini. Rosak namanya. Jangan-jangan Pak Manajer, Mat Manajer kan? Kacau. Rosak. Arif Muhammad Arif itu orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang makrifat yang sangat dekat dengan Allah adalah orang yang arif billah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Manajer sekeluarga selamat di dunia dan di akhirat. Minta doa kepada Bapak Manajer, semoga kami juga selamat Pak Manajer. Ya. Amin. Dan doakan saya Pak Manajer supaya saya bawa ada satu. Doakan. Bahwa ada satu, mudah-mudahan dapat dua. Tapi kau tahu di orang rumah hancur Pak Manajer. Terbang dengan mangkuk. Ya, tak apa adik saya. Awas, jangan ada informasi komando tak usah. Tak ada Pak Ustaz ceramah mana. Nak cari bini lagi. Kacau, hancur saya mati saya. Hancur. Ini direkam. Dia lah. Dia ada nengok. Kalau dia nengok, saya nak cari bini gitu tu. Bukan tak, saya cuma bercanda Pak. Akan tetapi kita semua mudah-mudahan selamat, intinya selamat dunia akhirat. Terakhir pesan saya, jangan sombong. Itu aja. Jadi orang jangan sombong. Karena kita ini titipan Allah. Harta titipan Allah, semuanya titipan Allah, akan kembali kepada Allah. Intinya jangan sombong. Kalau orang yang sombong tak akan selamat, jamin tak selamat. Bagaimana?
duduk kita dalam, kalau kita ketemu orang, amalkan orang ini adalah yang paling mulia, saya adalah yang hina. Biasakan macam itu, Pak. Itu amalan para wali. Biasakan macam itu. Ketika ketemu orang ini adalah orang yang paling mulia, saya adalah yang paling hina. Itu adalah amalan para wali. Masuk dalam masjid, semua orang yang ada dalam masjid mulia, saya yang paling hina. Itu amalan yang saya kasih. Biasakan amal macam itu. Selamat dunia akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya minta maaf, minta ridha kalau seandainya di dalam penyampaian saya, wabil khusus kepada Bapak Manajer, ada menyinggung hati Bapak Manajer. Wabil Bapak Manajer, kalau sakit hati Pak Manajer, saya minta maaf. Bagaimana Pak Manajer? Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bisa memaafkan saya. Minta maaf kalau seandainya kami mulai dari datang tadi ada tingkah laku kata, baik tingkah laku atau ucapan atau adab yang tidak kena, saya minta maaf, minta ridho. Kalau di dalam penyampaian saya ada yang menyinggung hati bapak-bapak, hati ibu-ibu, saya hanya menyampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bersama-sama. Saya menyampaikan kepada bapak-bapak bukan hanya untuk bapak-bapak, tapi untuk diri saya juga, Pak. Bukan saya menyampaikan di depan ini, menyampaikan berarti saya sudah hebat, belum, Pak. Kita semuanya tuh tidak ada yang hebat di hadapan Allah, sama semuanya. Tak ada yang mulia, tidak ada yang hina, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang gagah, semuanya sama. Intinya ayo kita jangan tanamkan sifat sombong ke dalam hati. Mudah-mudahan selamat di dunia dan di akhirat. Saya akhiri dengan salam keagamaan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diakui oleh Allah sebagai hambanya dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Dan semoga kedua orang tua kita juga, kalau masih ada ya Allah Engkau panjangkan umurnya, kalau telah tiada ya Allah Engkau berikan nikmat di dalam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya wal syuhada wal salihin, khususan ila sultanil awliya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrul aziz, wa khususan ila sultanil awliya Tuan Syekh Hasan As-Sazili qaddasallahu sirrul aziz, wa khususan ila jami' ulama, wa khususan ila jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wa kulli syai'in wa lahumul fatihah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والاستقامة على هذه القرية من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اختم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام اللهم اختم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإيمان اللهم اختم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإحسان ولا تختم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, begitu banyak pelajaran berharga yang telah kita dengarkan. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi cahaya penuntun hingga akhir hayat. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Salihin yang telah membacakan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikianlah rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Semoga dengan memperingati hari kelahiran Rasulullah semakin menambah rasa cinta, meladani akhlak mulia beliau, serta menjadi umat yang selalu istiqomah dalam iman dan Islam. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dalam memandu jalannya acara ini. Hayyul Karam, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi